Dalam arti kalau memang nanti yang kiper ini bermain sangat baik, akan membuat bingung pelatih kan. Siapa yang mau main nanti nih? Karena dua-duanya ini bagus, yang utama bagus juga, yang ini juga bagus. Jadi disitulah nanti persaingan sehat bakal terjadi. Apakah kiper itu punya gaya yang sama, coach? Kalau saya lihat, kalau penjaga gawang Eropa yang saya bermain di Eropa, gayanya nggak akan jauh berbeda. Oh gitu ya. Dari yang intinya mereka bisa main build up, bisa main dari belakang, bisa koordinasi di belakang. Karena kiper sekarang ini kan kaki harus lebih baik daripada tangan. Apakah kiper itu punya gaya yang sama, coach? Kalau saya lihat, kalau penjaga gawang Eropa yang saya bermain di Eropa, gayanya nggak akan jauh berbeda. Oh gitu ya. Dari yang intinya mereka bisa main build up, bisa main dari belakang, bisa koordinasi di belakang. Karena kiper sekarang ini kan kaki harus lebih baik daripada tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bicara bola. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Para pencinta pecandu sepak bola nasional, tanggal 5 Juni nanti Indonesia akan mengarungi pertandingan hidup mati melawan Cina di GBK. Saat pertandingan pertemuan pertama kita kalah 1-2 dari Cina. Dan ini waktunya kita untuk balas kekalahan. Karena hanya dengan kemenangan kita akan terus berada di jalur impian kita ke Piala Dunia 2026 meskipun harus ke putaran keempat. Semoga kemenangan akan kita raih di pertandingan nanti lawan Cina. Memang dilema sebuah tim adalah pemain yang cedera atau pemain yang terakumulasi kartu sehingga kekuatan dianggap melemah. Untuk menghadapi Cina nanti sudah pasti Indonesia akan kehilangan kiper utamanya Martin Paes yang terakumulasi kartu kuning. Terus ada Marcelino Ferdinand di sektor serang dan ada juga Ragnar Rakhmangun yang sakit sampai sekarang masih dianggap misterius atau terkena virus mungkin ya. Dan saat ini pasukan Clifford sedang mengasah kemampuan timnas di Bali. Semoga harapan masyarakat Indonesia bisa mengalahkan Cina akan terwujud. Nah, untuk mengupas sedikit mengenai keberadaan kiper tanpa seorang Martin Paes, saya kedatangan tamu kawan lama sekali. Kawan yang dulu satu base saat dia menjadi pemain timnas. Kita kadang-kadang suka ke kamarnya untuk ngobrol. Saat itu pokoknya antara pemain dan wartawan, saya menjadi wartawan. Itu sangat akrab dan sebagai saudara. Nah, saudara lama yang sudah tidak bertemu sejak tahun 1992. Bayangin, 92 baru sekarang kita berjumpa lagi. Tapi saya tetap mengikuti sepak terjang teman saya ini di sepak bola nasional. Selamat datang buat Coach Erik Ibrahim. Siap. Alhamdulillah. Selamat datang, Coach. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya, Coach? Alhamdulillah. Aduh, saiki manggon ngendi, Coach? Saiki aku di Bandung, Mas. Di Bandung ya. Di Bandung, manggon di Bandung. Karena di PSKC kan jadi di Bandung. Stay di Bandung ya. Tapi omah ning Jawa Timur ono no? Ono di Jember. Wah, ning Jember ya? Iya. Ini teman saya ini lahir di Bandung, ya kan? Ibu orang Bandung, bapak orang Belanda. Tapi bahasa Jawa Timurnya luar biasa. Kebanyakan makan rawon. Ya, kebanyakan makan rawon. Makanya teman-teman saya di Surabaya angkatan dulu Kocolawas seperti Cak Mustaqim, Cak Hanafing, semuanya menyebut dia Londo. Londo. Coach Erik, santai aja ya kita ngomong ya. Oke. Coach, bicara soal coach waktu jadi pemain timnas, ya kan? Coach kan pernah bawa timnas meraih medali emas waktu SEA Games 91. Ya kan? Saat itu saya juga meliput, Coach. Ya. Menjadi saksi hidup, masih hidup saya, insyaallah. Saksi hidup kita waktu itu bisa meraih medali emas, kita bisa mengalahkan Thailand lewat adu penalti. Saya mau tanyakan bukan itunya, Coach. Yang saya tanyakan tidak euforianya. Yang saya tanyakan apa yang Coach rasakan ketika timnas nih akan mengarungi pertandingan yang
maha berat, ya, maha berat nih. Sehari sebelum kita lawan Thailand, apa yang coach rasakan waktu itu, coach, sebagai seorang pemain timnas ya? Ya mungkin ya. Saya cerita sedikit waktu di SEA Games itu, karena itu kan pertandingan, masalah pertandingan terakhir dan hampir mau penutupan SEA Games juga. Iya. Di situ juga kita perebutan medali kan sebagai juara umum. Iya. Kalau nggak salah dengan Filipina itu beda satu. Beda satu. Kalau kita dapat kita sama-sama 91 medali. Nah, kalau kita dapat emas, kita bisa jadi juara umum. Okay. Jadi otomatis itu juga mempengaruhi kita sebagai pemain di sepak bola semua, di tim sepak bola semua itu, ayo kita harus menang, harus dapat medali emas biar kita bisa juara umum. Nah itu pun ditekankan sama dari manajemen, dari Pak Manila, semua pelatih juga. Manajer IGK Manila. Manajer Pak IGK Manila menekankan itu. Dan kapan lagi kita mau dapat medali emas di luar kandang? Kesempatan sekarang ini. Ya rasanya walaupun saya tahu kalau saya nggak bakalan main, pasti Eddie Harto yang main. Tapi tetap saya juga merasa ya ada gimana ya, kalau juara rasanya nanti gimana. Jadi kepengen banget gitu kita merasakan juara dapat medali gitu. Dan saya kebetulan satu kamar dengan Eddie Harto. Ya saya selalu terus support dia. Oh gitu ya, coach. Terus support dia. Coach malah tidak sebagai pesaing dalam artian alhamdulillah tidak juga. Bisa ya. Semoga lo bisa nggak bisa main lah biar gue main. Enggak ada ya. Alhamdulillah saya tidak pernah ada. Gak punya pikiran seperti itu ya sebagai pemain sekarang namanya super sub ya. Ya karena saya tahu banget Eddie Harto itu kiper terbaik saat itu dan juga dia senior di luar lapangan dia senior terbaik juga. Jadi udah kayak saudara sampai sekarang juga saya udah kayak saudara sama dia. Jadi saya betul-betul support banget sama dia. Ini menarik nih. Coach berarti kan sekamar dengan Mas Eddie Harto, satu kamar, ya kan? Sebagai seorang kiper nih, sehari sebelum pertandingan lawan final SEA Games, kegiatan apa yang dilakukan coach untuk melawan nervous menjelang pertandingan? Waktu itu kan belum ada apa-apa, handphone tidak ada. Ya udah kita berdua sama Eddie Harto di kamar ngutak-ngutak TV aja. TV channelnya sana nggak jelas itu. Channel Filipina. Channel di Filipina sama di kamar berdua. Bahasa Tagalog. Bahasa aja apa yang ngutak-ngutik aja. Remote pun belum ada waktu itu. Ya mungkin ada ucapan gini lah kan, si Eddie Harto lagi sampai tiduran begini kan. Aduh, besok gua mau final nih, Rick. Kan. Kira-kira ada omongan seperti itu nggak kan? Wah, tuh lupa lagi. Yang jelas sih saya nggak pernah dengar itu. Tapi ya tetap kita di kamar ngobrol, guyon. Tapi jam 10 itu jam 9:10 kita udah tidur. Iya. Udah jaga kondisi. Tapi tetap. Tapi Eddie Harto tuh punya, dia kalau bermain besok, sore main, paginya dia harus aktivitas. Ritualnya itu. Jadi dia bangun pagi, dia sudah aktivitas sendiri. Latihan maksudnya? Iya, tidak latihan, aktivitas saja. Yang penting dia berkeringat, entah jogging di bawah, terus gitu balik ke kamar. Kalau nggak ada gym tuh apa aja kursi diangkat-angkat. Itu ya? Iya betul itu Eddie Harto. Itu untuk melepas ketegangan juga kali ya kan itu kan? Iya. Dia selalu beraktivitas itu pagi-paginya. Nah coach, ini tanggal tadi udah saya utarakan di awal. Tanggal 5 Juni nanti kan timnas akan menghadapi pertandingan hidup mati ya coach. Iya. Lawan Cina di GBK. Coach tahu kan GBK auranya seperti apa ya? Ya. Agar bisa bertahan nih, Indonesia harus menang di jalur Piala Dunia nih. Apa saran coach buat pemain-pemain kita khususnya buat kiper? Ya tetap fokus lah. Fokus, istilahnya fokus karena memang kapan lagi ini kesempatan kita untuk lolos Piala Dunia dimulai dari saat ini ya, tanggal 5 itu ya. Iya. Oke. Kalau tanggal 5 kita dapat poin penuh, mudah-mudahan tim lain juga yang kita harapkan. Tapi itulah yang penting mudah-mudahan kita bisa naik. Iya, kita fokus kita aja lah ya, kita bisa menang ya. Yang penting bisa menang lawan Cina ya, coach. Pagi ini sekarang ada persiapan kan? Iya, mudah-mudahan agak panjang. Chemistry-nya lebih. Agak panjang nih persiapannya kan, Mudah-mudahan chemistry lebih baik lagi. Iyalah, lawan Bahrain ini kita persiapan cuma kumpul 4 hari bisa menang. Selama ini kan hanya segitu-gitu aja. Baru kali ini kita bisa sampai mungkin 10 hari lah efektifnya. Iya. Seminggu Bisa. sampai 10 hari efektifnya. Tapi ada masalah di timnas coach. Ya timnas ini akan kehilangan kiper utamanya nih Martin Paes. Ya kan? Waktu coach dulu kan kiper cadangan di timnas. Bagaimana coach melihat ini nih ketika kiper utamanya cedera atau akumulasi kan saya bilang. Coach waktu itu kan cuma berdua sama Eddie Harto.
ya kan? Gimana coach melihat keadaan ini nih? Kalau coach harus berarti sudah harus siap dong, harus wah besok kiper utama nggak bisa, saya harus main nih. Bagaimana coach melihat keadaan ini coach? Ya kalau saya pribadi, tapi mungkin semua pun juga akan merasaan sama dengan saya, pasti dia harus siap untuk menggantikan itu. Dan dia kalau bisa harus lebih baik daripada yang utama. Oh gitu. Untuk memberi kepercayaan lagi ke pelatih nantinya kan gitu. Jadi mau tidak mau ya entah siapa sekarang yang mau dipasang, entah Emil, entah Hernando atau Nadio, ya harus siap semua dengan segala kemungkinan. Justru ini dijadikan kesempatan. Sama, berarti kita sama ya. Iya dong. Justru ini kesempatan untuk membuktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa dalam arti kalau memang nanti yang kiper ini bermain sangat baik, akan membuat bingung pelatih kan. Siapa yang mau main nanti nih? Karena dua-duanya ini bagus. Yang pertama bagus juga, yang ini juga bagus. Jadi disitulah nanti persaingan sehat bakal terjadi. Gitu ya. Jadi tidak ada bersaing di dalam secara ini ya. Mudah-mudahan tidak ada. Oke. Sekarang ini kan ada 4 kiper yang sedang dipersiapkan. Ada Emil Audero yang bermain di Palermo, Italia. Terus ada Hernando Ari yang main di Persebaya. Terus ada Nadio Argawinata yang di Borneo dan ada Reza Arya yang main di PSM. Pribadi coach deh, siapa yang pantas menggantikan Paes? Nih coach nih, ya kan? Kan Paes. Siapa yang? Saya pribadi juga saya milih Emil mungkin. Emil. Sesuai. Paling semua juga kepengen tahu kan kita juga. Begitu ya. Saya juga pengen tahu dia main di timnas bagaimana. Karena yang dari pemanggilan pertama ya waktu lawan Bahrain kan ya tidak lawan Australia sama Bahrain kan cadangan. Nah sekarang ini kan kesempatan dia dan juga untuk membuktikan dia ke masyarakat di Indonesia. Ya, jadi apa yang coach nilai sebenarnya juga jadi penilaian banyak orang, ya kan? Pasti orang akan memilih Emil Audero, ya kan? Tapi kan yang saya tanyakan coach, bagi seorang kiper ya, apakah pengalaman penting kan bagi kiper dan skill juga penting nih coach. Kalau bicara soal pengalaman di timnas itu Hernando Ari dan Nadio lebih berpengalaman daripada Emil Audero. Nah, apakah pengalaman skill bisa mengalahkan pengalaman coach? Oke, ini masalah pengalaman di timnas itu kan main hanya sekali-sekali aja. Kalau main di timnas itu tidak berkompetisi lah istilahnya, hanya turnamen saja. Nah, kalau saya lihat Emil ini sesuai dengan karakter apa yang dimau oleh pelatih-pelatih Eropa. Build up dari bawah, kakinya bagus, mudah-mudahan itu. Skema taktik nggak akan jauh dengan itu gitu. Dan Emil kan sudah berpengalaman dia di level anggaplah main di Eropa. Jadi memang di Eropa main di Italia. Otomatis dia sudah bermain sudah biasa dengan permainan itu gitu. Seperti Martin Paes dia waktu datang juga langsung main kan, sama aja. Dia datang begitu jadi naturalisasi langsung dia main. Sama aja dengan Emil juga gitu. Emil begitu datang apalagi dia sudah sedikit ikut beradaptasi. Beradaptasi dalam arti dia sudah ikut latihan, sudah ikut bareng lihat main timnas bagaimana. Ini tanpa mengecilkan kemampuan dari pemain kita. Kiper-kiper lokal ya. Gitu ya. Jadi begini, siapapun kiper itu yang dipanggil timnas otomatis yang terbaik. Iya. Pasti yang terbaik. Tapi di salah satu sisi kan ada yang kekurangan kelebihan masing-masing kan. Hanya mungkin pelatih kiper dari tim nasional mungkin yang lebih tahu nanti. Iya. Ini udah terbaik semua kiper yang dipanggil. Apa karena pelatihnya Eropa jadi dia pilih kiper Eropa? Wah nggak tahu juga ya. Tapi Sintayong juga pilih Martin Paes juga kan? Makanya itu. Ya kan? Kalau pelatih lokal, kalau cari pelatih lokal yang timnas di tangan pelatih lokal juga mungkin akan pilih sama menurut coach. Bisa jadi. Gitu ya. Kalau pilih yang terbaik kali ya. The best of the best ya. Terbaik dari yang baik ya. Terbaik dari yang baik ya. Baik. Oke. Terus kita kembali ke soal sosok. Coach pasti kan juga melihat permainan Indonesia sebelumnya nih. Ketika Indonesia digawangi oleh Martin Paes, ya kan? Apakah Emil mampu bermain seperti Paes? Apakah kiper itu punya gaya yang sama, coach? Kalau saya lihat, kalau
penjaga gawang Eropa yang bermain di Eropa gayanya nggak akan jauh berbeda. Oh gitu ya. Dari yang intinya mereka bisa main build up, bisa main dari belakang, bisa koordinasi di belakang. Karena kiper sekarang ini kan kaki harus lebih baik daripada tangan. Tangan menangkap bola kan hanya beberapa kali dalam satu pertandingan, tapi kaki kan selalu. Kaki itu pernah ada penelitian tuh 30% tangan, 70% dengan kaki. Sekarang? Ya 20% tangan, 80% kaki. Sekarang ini ya. Oh. Jadi ya itu yang dibutuhkan. Itu yang dibutuhkan. Kiper ini butuh, karena dia yang mengawali dari mulai penyerangan kan, dia yang harus menentukan kemana, harus yang terbaik, distribusinya harus bagus, kan itu organisasi di belakang dia harus bagus. Nah ini kan yang ditunggu sama masyarakat Indonesia. Iya. Emil bisa begitu enggak? Iya. Di mata coach soal Paes gimana? Bagus Paes. Bagus. Iya. Sebagai seorang kiper, coach menilai Paes seperti apa? Justru di kita ini harus belajar dengan mereka-mereka juga. Ya dengan pemain yang dengan ekspresi muka yang tenang, di bawah gawang tenang, bisa memainkan bola, bisa koordinasi defense di belakang. Di situ kan lu butuh kiper kan butuh di situ. Jadi ya itulah tadi ya, harus kiper-kiper lokal kita harus membuat penjaga gawang ke depan harus begitu. Gitu. Jadi ada ilmu yang harus diambil oleh kiper-kiper kita ya, terutama di sisi kakinya. Oh gitu ya. Iya. Lalu mengenai kemampuan kiper lokal sendiri, menurut coach gimana ya? Nando. Nah, coach pernah nanganin Nando kan? Nando si siapa? Nadio. Terus Hernando Ari. Ya, menurut coach dari mereka ini coach bisa melihat kan? Itu dia, karena mungkin dari pembinaan usia dininya. Dulu kan kiper tuh nggak pernah diajarin kaki sama sekali. Ya udah, pokoknya gimana nangkep bola aja, gimana kamu bola nggak kemasukan sudah aman. Tapi sekarang kan tidak bisa. Sekarang kan jadi goal player, goalkeeper yang bisa bermain. Jadi pembinaannya harus bagusnya ke sana. Jadi pemain belakang juga percaya mau ngasih bola ke belakang tuh enak aja bermain mereka di situ. Kalau yang kakinya nggak bagus kan pemain belakang juga jadi takut akhirnya mau ngasih ke kiper. Nggak bisa lah akhirnya bermain di belakang. Jadi coach mantap bahwa Clifford pasti akan menurunkan Emil Audero. Saya kira begitu sih. Iya. Dan nggak mau ngambil risiko juga ya dengan kayaknya sih tidak. Iya kan, apalagi ini pertandingan yang krusial bagi timnas. Iya kak coach. Terus Nadio bagus di timnas berapa kali juga bagus, apalagi Hernando. Iya. Cuman mungkin untuk level kesini pelatih lah yang lebih tahu lah. Pelatih yang lebih sesuai tahu dengan skema pelatih ya, kebutuhan tim ya. Kebutuhan timnya juga. Oke. Terus kalau gitu prediksi coach Indonesia Cina? Jelas Indonesia dong. Meskipun Indonesia sebelumnya kalah 1-2 loh coach main di Cina. Dan itu saat itu Indonesia mendominasi. Ya makanya 1-2 pun juga kalah juga kan, permainan kita masih mendominasi gitu loh. Iya. Apalagi mungkin di sini dengan dukungan supporter, terus dengan persiapan yang sedikit agak lama, mudah-mudahan lah bisa ngambil poin penuh. Saya berharap banget. Kembali ke Emil coach. Emil ini perdana di tim nasional dan bermain di hadapan mungkin sekitar 80.000 lebih penonton. Apakah seorang Emil akan mengalami tekanan yang akan mempengaruhi penampilannya coach? Saya yakin pasti. Seorang pemain bola, apalagi seorang kiper itu tekanannya cukup besar loh mas. Gitu ya. Risiko kita lebih besar di gawang nih. Kita bikin salah sedikit yang nyelamatin jaring ya. Betul nggak? Kalau pemain belakang masih bisa kita selamatkan, kadang-kadang masih kita yang bisa selamatkan. Tapi kalau kiper yang salah, jaring yang menyelamatkan. Pasti ada tekanan, tapi mudah-mudahan dia bisa melawan itu semua. Coach pernah membela timnas di GBK? Di GBK saya belum pernah, kalau nggak salah belum gitu ya. Tapi kalau bermain home ini kan akan ada beban tersendiri buat seorang kiper coach. Pasti. Ya kan? Ya. Pasti ada. Tapi mudah-mudahan itu menjadi motivasi dia untuk lebih baik lagi. Untuk membuktikan. Oh gitu. Sekarang dari semua komposisi tim nasional sampai perjalanan ini coach ya, Indonesia kan sekarang ada di peringkat keempat dengan nilai 9 ya kan. Cina kan ada di bawah di juru kunci ya dengan nilai 6 nih. Ya kan. Berarti kan Indonesia hanya butuh kemenangan untuk bisa minimal lolos ke putaran keempat lah ya kan coach.
Jadi posisi 3-4 lah. Iya, 3-4 lah kan, bisa masih bersaing sama Arab. Ya. Coach yakin nggak Indonesia dengan formasi yang dimiliki saat ini, kekuatan ini, termasuk dari mulai pelatih, staf kepelatihannya semua, apakah menurut Coach sudah pantas Indonesia lolos ke Piala Dunia? Dengan formasi ini ya? Iya. Ya kalau lolos sih kita sebagai orang Indonesia otomatis optimis pengen lolos. Oke. Tapi ya nanti mungkin kalau sudah Piala Dunia ya otomatis harus ada tambahan lagi kalau menurut saya sih. Tapi kan sebelum Piala Dunia masih ada putaran keempat, Coach. Di putaran keempat kita harus ada tambah lagi pemain diaspora. Diaspora tapi yang harus yang lebih standarnya lebih dari mereka. Oh, ya, gitu kita kita lawan juga kan bukan orang sembarangan, bukan yang main di Liga 2 Eropa, bukan yang bermain di Liga 1 semua kan di Asia. Kita kan akan lawan tim Timur Tengah di putaran keempat. Berarti kalau Indonesia bisa lolos ke putaran keempat, saran Coach ambil lagi pemain diaspora untuk menambah kekuatan. Saran saya sih begitu. Gitu ya. Nanti lolos Piala Dunia, ambil lagi pemain buat nambah kekuatan. Kalau mau berbicara banyak ya. Iya. Saya rasa begitu. Tapi mudah-mudahan lah mereka juga semua kalau dasar sepak bolanya apa sih udah bagus. Gitu ya. Sudah main bolanya sudah Eropa banget. Iya. Tapi kan ada masih banyak kekurangannya lah. Senang saya ngomong nih, senang saya denger ini. Main bolanya di Eropa banget nih. Eropa banget ya. Saya di Liga Indonesia pun sudah ada. Siapa? Dewa United. Dewa Eropa banget. Itu Eropa banget. Eropa banget, tahu saya. Top banget. Ya. Dia main bola yang tenang. Iya. Itu yang kita harapkan nonton bebas seni main bola di situ. Iya. Tahu. Itu nontonnya tuh enak banget. Bukan main bola bergerak-geruk, bukan. Iya. Terus dari kaki ke kaki, nanti disabar main lagi dari belakang, cari lagi kan sebagaimana. Kalau itu main bola. Itu ya. Kalau kita nonton liga Inggris, Liga Italia kan enak banget nontonnya gitu. Iya. Tenang aja. Nah, Indonesia sekarang udah kayak begitu main ya? Sudah kayak begitu. Wah, berarti levelnya sudah naik. Menurut Coach, betul. Level timnas kita udah naik ya? Udah naik levelnya. banget. Dari yang coach tahun 91. Dari sebelum masuk diaspora yang sekarang masuk ini. Ini yang lebih baik, ini yang baik banget. Udah terlihat banget main bolanya. Sudah ya? Sudah bisa dinikmati segala macam ya? Sudah tidak lagi ada bukan ketegangan, pesimisme, nggak ada pesimisme lagi. Terus kesalahan elementer itu sudah jarang banget. Oke. Kan di kita kan itu. Iya. Masalah besar di dasarnya itu. Oke, terakhir. Coach. Berapa skor Indonesia Cina? 2-0. Oke pemirsa, 2-0 dari Coach Erik Ibrahim. 2-0 Indonesia bisa menggulung Cina. Berarti Indonesia bisa berbalas dendam. Dan Indonesia bisa ada angin segar. Indonesia bisa bermain di rute Piala Dunia. Kita doakan sama-sama semoga timnas kita bisa mencapai hasil yang memuaskan dan prestasi yang bisa mengangkat sepak bola Indonesia. Amin. Terima kasih banyak Coach atas kehadirannya. Sangat bermanfaat Coach ya. Amin. Oke, sehat-sehat selalu ya Coach. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.